Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diumumkan kepada semua jemaah salat Jumat bahwa setelah salat nanti ada permohonan salat gaib. Yang pertama, Ki Amin Ja'far Malik, alamat Pamekasan. Yang kedua, Misiran bin Ahmad Umar, alamat Banyuwangi. Yang ketiga, Hajah Jatimah binti Sakwan, alamat Harjasa Kangian. Disampaikan jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أثابكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا آجركم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. اللهم قو الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المعاندين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا
رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله وقد فاز المتقون. Di antara karakter orang-orang yang beriman bertakwa adalah meyakini setiap tanda-tanda yang Allah perlihatkan di alam semesta. Dan di bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada diri kita sendiri. Tidakkah kita sekalian memperhatikannya? Dalam kehidupan ini manusia sesungguhnya sedang memerankan rencana besar dari sejumlah skenario ilahi di alam semesta raya. Manusia adalah sosok berbakat untuk memahami berbagai pesan ketuhanan yang suci. Allah Subhanahu wa taala telah benar-benar memilihnya dari antara sekian banyak ciptaan yang ada. Kemudian dari mereka diseleksi siapa yang paling sempurna, utama, bersama sejumlah perangkat kerja yang dimiliki dan efektivitas paripurna, agar menjadi objek firman-Nya yang luhur atas nama ras manusia secara menyeluruh, bahkan atas nama alam semesta secara totalitas. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu jami'an. Baginda Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang telah diseleksi sebagai paling sempurna dan utama itu. Sosoknya adalah mutiara terindah yang sangat memikat, di mana setiap sisi hidup baginda memantulkan cahaya kemilau memesona. Serasa tidak pernah berhenti meluapkan makna rahasia yang tersimpan di dalamnya. Sabdanya, sikap, dan perbuatan baginda adalah parameter kehidupan umat manusia yang mengabadi sepanjang masa. Kebenaran sabda baginda Nabi dapat kita saksikan tatkala menggambarkan karakter orang-orang mukmin dan saling cinta kasih sayang sesamanya dengan suatu metafor satu tubuh kal jasadil wahid. Baginda Nabi bersabda,
mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahidi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was sahar. Perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling cinta, kasih dan sayang adalah seperti satu tubuh. Jika mengeluh satu anggota, maka seluruh tubuh saling menyeru dengan mengalami demam dan tidak tidur semalaman. Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad. Bila kita masuk lebih mendalam ke relung-relung sabda baginda Nabi tersebut, maka akan terhantar pada luas ruang makna yang teramat menakjubkan bagi siapa yang membaca, merenungi, lalu memahaminya. Sebagaimana kita diperintah membaca ayat-ayat Qur'aniyah, maka kita diperintah pula membaca ayat-ayat kauniyah. Di antaranya adalah tubuh kita sendiri. Begitu kemilau cahaya, sungguh dahsyat kemilau sabda baginda Nabi SAW. Di sana terdapat kehebatan analisa nubuwah dalam menjelaskan bagaimana dan seperti apa karakter umat pilihan ini sebenarnya. Kal jasadil wahidi, seperti satu tubuh. Bila kita renungkan kalimat tersebut, maka akan terhampar di hadapan kita penjelasan tentang rahasia struktur tubuh manusia. Tubuh manusia yang tidak hanya sebatas penampilan lahir, namun juga bagian dalam hingga unsur terkecil darinya. Diketahui bahwa setiap tubuh manusia dewasa terdiri dari atas 100 triliun sel. Ketika 1 juta sel-sel tubuh kita berkumpul bersama, mereka hanya akan menempati sebuah tempat yang tidak lebih besar dari sebuah ujung jarum saja. Di dalam tubuh kita ada 200 jenis sel berbeda. Seluruh sel ini terdiri atas beberapa bagian yang serupa, namun masing-masing melakukan tugas yang tidak sama. Misalnya, sel-sel otot dalam kaki menyerupai anyaman tali sehingga bisa berjalan dan berlari. Sel-sel darah berbentuk bulat seperti piringan. Tugas mereka adalah membawa oksigen yang diperlukan oleh tubuh melalui perantaraan pembuluh darah. Sedangkan sel-sel kulit di pihak lain menyatu dan teratur rapat sehingga kulit kita tidak dapat ditembus oleh mikroba. Tubuh kita sendiri terdiri dari suatu sistem jaringan yang beraturan. Jaringan ini terbentuk oleh persatuan triliunan sel syaraf yang mencapai segala sudut tubuh kita. Subhanallah, berkat jaringan tersebut, sel-sel di otak kita terhubung dengan sel otot di kaki, dan seluruh sel tubuh berkomunikasi satu sama lain. Dorongan syaraf diantarkan di sepanjang jaringan syaraf yang ada pada tubuh dengan membawa berbagai pesan dari satu bagian tubuh ke bagian lainnya dengan gerak yang jauh lebih cepat dibandingkan apa yang kita bayangkan. Sebagai contoh, sebuah denyutan listrik yang keluar dari otak ketika kita melipat tangan. Selama perjalanan yang rumit ini, denyutan tadi pertama-tama mampir di sumsum tulang belakang. Kemudian ia melanjutkan perjalanan ke bagian tubuh terkait tempat pesan otak disampaikan. Otot-otot tangan kita mengerut secara bersama dan kita pun melipat tangan. Semua kejadian ini terjadi hanya dalam 1/1000 detik saja. Demikian pula halnya dengan denyutan yang dikirim oleh seluruh tubuh kita ke otak melalui syaraf. Dari setiap bagian tubuh, pesan-pesan dikirim ke otak terus-menerus dan dalam kecepatan yang sangat mengagumkan. Seluruh proses ini terjadi tanpa hambatan. Kita melakukan semuanya dengan segera ketika kita memikirkannya. Melihat sebuah benda tepat ketika memandangnya, mendengarkan kata-kata tepat ketika menyimaknya, merasakan apakah sebuah benda panas atau dingin tepat ketika menyentuhnya. Dan jika mengeluh satu anggota,
maka seluruh tubuh saling menyeru bersama. Semua ini berkat keselarasan yang sempurna antara otak dan sistem saraf dalam tubuh kita. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah jami'an. Membaca ayat-ayat kauniyah, disebut juga kosmos, tidak hanya berarti terbatas pada yang makro saja, namun meliputi yang mikro juga. Makrokosmos adalah semesta raya, dan mikrokosmos diantaranya adalah struktur tubuh kita. Kepada sel-sel yang merupakan unit struktural terkecil penyusun tubuh manusia, yang terdiri dari sejumlah organel dengan fungsi masing-masing dalam berbagai aktivitasnya, kita dapat membaca ayat-ayat kauniyah, belajar tentang makna cinta, kasih dan sayang kepada mereka. Kepada struktur dasar sel yang terdiri dari membran, selaput lendir, air darah, nukleus pusat atau inti, kita dapat belajar tentang sistem kejamaahan yang berbasis kepemimpinan. Kepada fungsi struktur sel yang bekerja sebagai barier, halangan atau rintangan, pembawa materi, hereditas, karakter turunan, pelaksana aktivitas metabolik, pergantian zat, kita dapat belajar tentang sistem kaderisasi yang berkarakter selektif dan tangguh. Kepada organel aktif dalam metabolisme sel yang terdiri dari retikulum endoplasma sebagai tempat sintetis perpaduan protein dan metabolisme asam lemak dan fosfolipid, atau aparatus Golgi yang membawa dan mengarahkan protein keluar dari sel menuju ke tempat yang tepat, atau lisosom sebagai sistem pencernaan intrasel yang akan mencerna dan membuang bahan-bahan yang tidak dibutuhkan, atau ribosom sebagai tempat sintetis protein, atau mitokondria sebagai alat respirasi pembentukan energi, atau vakuola gelembung sebagai alat transportasi, dan nukleus sebagai pusat seluruh aktivitas sel. Semuanya kita dapat belajar pada mereka tentang bagaimana pembagian tugas kerja secara tepat, bijak dan amanah. Kepada organel tidak aktif dalam metabolisme sel yang terdiri dari sentriol sebagai alat proses pembelahan, atau mikrobodi sebagai media detoksifikasi, atau mikrotubuli sebagai rangka dan pergerakan rel, atau fibril sebagai pembantu peran mikrotubuli, kita dapat belajar tentang keanggotaan yang tidak hanya bernilai secara kuantitas, namun juga bernilai secara kualitas, berkarakter akomodatif, pembela dan setia hati. Kemudian kepada struktur DNA yang berbentuk molekul double helix lebih panjang dengan setiap komposisinya, kita dapat belajar tentang satuan tim yang berperan sebagai perancang. Dan kepada RNA yang berbentuk molekul single helix lebih pendek, dengan setiap komposisinya kita dapat belajar tentang satuan tim yang berperan sebagai pelaksana kerja, baik dalam bidang transportasi ataupun lainnya. Lengkaplah DNA dan RNA, tim yang berperan sebagai perancang, pemikir, dan konseptor, disertai peran tim yang menjadi pelaksana kerja. Setiap personel bekerja pada peran dan tugas masing-masing secara aktif dan profesional. Namun satu hal penting yang tidak boleh terlupakan, bahwa semua itu berada dalam satu sistem jaringan yang utuh, jaringan dengan ruh iman yang tangguh, kamathalil jasadil wahid, seperti satu tubuh. Dari pengamatan terhadap struktur dan kinerja sel tubuh tersebut, dengan merenungi sabda baginda Nabi Muhammad SAW di atas, kita seakan diajak untuk belajar bagaimana benar-benar berperan menjadi seperti satu tubuh. Allahu jami'an. Dalam tahap selanjutnya kita harus membaca, merenungi, lalu memahami bahwa kinerja kosmos baik makro atau mikro, seluruhnya adalah ejawantah, wujud nyata dari mengikuti kehendak yang maha kuasa, dan itu bermakna cinta. Ketundukan adalah bermakna cinta, kepatuhan adalah bermakna cinta. Seluruh alam semesta tunduk kepada kehendaknya, dan itu adalah bermakna cinta.
karena sesungguhnya alam semesta ini tercipta hanyalah dengan dan untuk cinta. Dan sesungguhnya gerak planet, matahari, bulan, bintang, gerak malaikat, binatang dan gerak segala sesuatu adalah hanya dan tercipta dengan sebab cinta. Bukankah esensi cinta adalah bergeraknya diri pecinta kepada yang dicinta? Bukankah cinta itu bergerak tanpa henti? Bukankah cinta sempurna itu adalah gerak penghambaan, kepatuhan, ketundukan dan ketaatan kepada yang dicinta, kepada yang maha dicinta, Allah Subhanahu wa taala. La imana liman la mahabbatalah. La imana liman la mahabbatalah. La imana liman la mahabbatalah. Tidak sempurna iman seseorang yang tidak ada dasar cintanya. Di sini letak makna kebenaran sejati, kebenaran yang ditegaskan Al-Quran yang maha suci. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq wa innas sa'ata la'atiyah fasfahis safhal jamil. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil allam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Alhamdulillahi hamdan kama amar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun binadhar wa udhunun bi khabar. Amma ba'du. فيا معاشر المسلمين اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن
وسوء الفتن ما ظهر منه وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدة إندونيسيا هذا بلدة آمنة مطمئنة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. معاشر المسلمين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر.